Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11 OTKP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes ya. Jam-jam udah mau mulai zuhur ya. Perut udah pada manggil ya itu ya. Iya Bu, Udah pada manggil saya ya lapar perutnya nih ya. Bu. Haus lagi. Nanti kita habis ini ke kantin bareng ya. Ditraktir sama Wih, ditraktir Iya, dong Bu. iya, nanti ditraktir sama Pak Rio atau Pak Eno lagi ulang tahun katanya. Selamat Oh, Ria sama Eno lagi ulang tahun Bu. Iya, lagi ulang tahun. Dia ulang tahun yang keberapa? Eno sama Rio itu ulang tahunnya barengan itu. 16 ya, Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek dulu nih, kalau udah siang kan kelasnya pasti kotor tuh. Kolong mejanya Hera tuh buang esnya tadi sembarangan tuh kayaknya. Di kolong mejanya udah dirapiin belum Hera? Buang sampahnya? Oh udah. Hujan aja tahu. Rita. Ini saya udah rapid nih. Oh gitu ya, udah dipungutin dulu ya sampahnya biar. Ada tisu Bu, saya buang dulu ya Bu ya. Nah kan ada kan tuh, biasaan emang nih Hera nih. Oke, setelah kelas kita nyaman, kan enak ya belajarnya juga. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Hera udah balik lagi Hera? Kita pimpin doain dulu ya, siapa nih yang mau pimpin doa, ayo. Kalau nggak Ibu tunjuk. Saya Bu, Bu Hera, oke Bu Hera, ayo. Oh Bu Hera sih, Hera maksudnya. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oh, Ibu saya izin ke toilet dulu ya. Iya Hera, silakan. Awas jangan ke kantin ya Hera. Oke, pembelajaran hari ini ya sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin kita masih bisa berkumpul karena diberikan nikmat sehat, nikmat mencari iman ya, mencari ilmu. Ya, hari ini minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi ancaman ya. Nah, materi ancaman itu kesimpulannya ada ancaman dari ideologi, ancaman politik ya, yang sudah dibahas minggu sebelumnya. Nah, minggu ini atau hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelas 11 OTKP, tolong disiapkan untuk buku paketnya ya, buku paket, kemudian alat tulis, LKPD-nya juga sudah Ibu print ya, sudah Ibu bagikan tadi sebelum pembelajaran, lalu ada juga instrumen evaluasi nanti setelah kita pembelajaran. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba tolong bacain Ilham yang tadi habis dispen. Iya Bu. Halo. Saya Iya Ilham, tolong dibacain. Tujuannya ada 4 Bu. Tujuannya ada 4. Apa aja itu? Kedengaran suara saya? Iya kedengaran. Pertama, menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara dan yang tiga, menganalisis batas pendorong abad bangsa Indonesia. 4, menganalisis perilaku yang menunjukkan sikap ketuhanan NKRI. Udah Bu. Iya, terima kasih Ilham, luar biasa, masih semangat sekali. Kenapa Rio? Nah, itu baca atau lagi nyanyi? Nah, itu dia, makanya Ibu juga bingung nih, baca atau lagi nyanyi. Oh ya, ngomong-ngomong nyanyi, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu yuk, biar pada semangat yuk. Sesuai dengan materi kita hari ini, memperkukuh persatuan, kita nyanyi ini aja ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kalau nggak hafal nih, boleh dilihat ya liriknya ya. Yuk, mulai yuk, siapa yang mau mimpin? Ya, saya Bu. Oke, Ibu. Oke, yuk. Siapa? Jadi dirijen. Oh, yuk. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau,
Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Ku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ilham nggak nyanyi Bu, Sana nggak hujannya, hafal Bu, ya? Bu. Dia apalnya lagu Siapa? Bading ke. Itu ada tulisan hujan. Mendung. Laptopnya hujan. Mana hujan? Ih, mendung Pak di sini teh. Oh. Makasih Hera udah mimpin kita nyanyi hari ini. Siapa tadi yang nggak nyanyi? Ketahuan tuh jarang Iya, ikut upacara, Ilham jarang. nyanyi, nggak hafal itu kayaknya Bu, lagunya itu. Iya, ini kenapa lagi nih? Nah, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Izin minum Bu. Iya Hera, mangga. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Iya Bu. Iwan masuk nggak Iwan? Izin Bu, izin. Iwan kayaknya izin ya hari ini ya dia ya. Oh iya, Mulyani masuk nggak Mulyani? Izin Bu kayaknya. Izin Bu. Oh, Wahyu. Wahyu. Izin Bu. Izin juga ya. Oke, berarti 3 orang ya yang izin ya, yang lainnya hadir semua ya. Siap Ya. Bu. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, di sini Ibu menampilkan peta Indonesia ya. Udah tampil belum? Belum. Belum ya, lagi loading. Nah, di Indonesia itu ada yang tahu nggak ada berapa agama? Ada 6 agama ya? Iya, Iya, Bu. apa aja itu? Islam, Kristen Iya. Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, betul. Jadi banyak beraneka ragam ya agama kita ya. Bukan cuma hanya agama yang beraneka ragam, tapi bahasa daerah, suku itu juga mempunyai perbedaan di Indonesia. Bahkan bukan hanya ketiga ini saja. Bu. Kepercayaan ya itu tadi agama, benar nggak? Agama sama Agama ya? kepercayaan beda. Agama dengan kepercayaan itu hampir mirip ya. Kalau kita menyebutnya kepercayaan juga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rada-rada mirip ya, Pak Ilham ya. Kalau menurut Iya, Ilham iya. gimana tuh? Mirip atau enggak tuh agama Kalau dengan yang kepercayaan? nggak percaya kepada Tuhan itu gimana Bu? Artinya dia nggak punya agama tapi dia punya kepercayaan Bu. Gimana Bu? Berarti Tuhannya ada Pak. Kalau dia punya kepercayaan, artinya dia punya Tuhan dan penyebutannya saja yang berbeda gitu, Boleh. Ilham. Oh, boleh ya Bu berarti hidup di Indonesia Bu? Kenapa Ilham? Boleh. Kalau yang nggak punya agama tapi punya kepercayaan boleh ya hidup di Indonesia. Ya? Contohnya apa tuh nggak punya agama tapi dia punya kepercayaan? Ini kenapa jadi debat ya? Ya nggak tahu Bu, mau tanya aja sama Ibu. Oh gitu. Kayak orang Baduy, orang mana gitu, orang Dayak, orang yang kepercayaan gitu. Iya itu boleh Ilham tinggal di Indonesia ya. Benar yang tadi yang Ilham katakan suku Baduy ya. Suku Baduy itu kan terdapat di daerah Rangkas ya dari Provinsi Banten. Itu juga mempunyai perbedaan agama, mempunyai perbedaan adat suku, bahkan bahasa daerahnya. Nah, dari ketiga perbedaan ini sebenarnya ada lagi nih perbedaan yang ada di Indonesia. Ada yang bisa memaparkan nggak selain 3 perbedaan ini? Selain agama, bahasa, suku. Oke, Eno, silakan Eno. Ya, kebudayaan Bu. Betul, kebudayaan ya, pakaian ya, Eno ya, pakaian tradisional ya, berbeda-beda ya. Kemudian apalagi ada yang tahu? Lagu daerah, tarian. Iya betul, tariannya, adatnya, adat istiadatnya, lagu daerahnya juga berbeda-beda ya. Lagu daerah. Iya Bu, betul. Ya, misalnya yang dari Papua itu lagu daerahnya apa contohnya ya?
Itu tuh Bu, Apuse ya? Iya, Apuse, betul. Kalau misalnya dari suku Sunda itu lagu daerahnya apa tuh? Manuk Dadali, Bu. Mojang Priangan. Manuk Dadali, Mojang Priangan. Mojang Priangan tuh judul lagu apa-apa ya Bu? Saya lupa Bu. Mojang Priangan ya. Ibu juga taunya Mojang Priangan, nggak tahu lagunya tuh. Hera tahu dengar dari mana tuh Hera? Coba bisa nyanyiin sedikit Hera. Setahu saya kayaknya ketari dah, tari mojang-mojang gitu tuh Bu, kayaknya tari dah. Bandung atau Bandung ya, daerah Bandung ya. Biasanya Mojang-Mojang itu daerah Bandung ya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada proklamasi. Ada yang hafal nggak? Proklamasi. Ilham Bu, biasanya yang hafal Bu, Ilham. Oh ya, oke Ilham, coba. Main tunjuk aja nih, Hera nih. Kenapa Ilham? Nggak boleh ya? Tinggal baca nih, kelihatan nggak? Kekecilan Bu, kekecilan. Oh nggak, berarti nggak hafal ya? Coba. Apa sih dikit-dikit Bu? Oke, boleh. Coba. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, terima kasih luar biasa. Aplaus untuk Ilham. Terima kasih ya Ilham ya. Ya, proklamasi ini bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh waktu itu terakhir dijajah oleh bangsa Jepang ya. Nah, bangsa Jepang itu ketika sedang melepasnya Jepang, lalu Bung Karno dan timnya melakukan rapat, kemudian mengadakan proklamasi ya, untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, ya agar diakui oleh seluruh dunia. Nah, di sini ada gambar NKRI harga mati. Apa yang bisa kita deskripsikan dari gambar ini? Coba Pinkan. Artinya kita sampai menutup usia pun kita tetap mencintai negara kita, Bu, kayak gitu. Jadi rasa nasionalismenya harus tetap dibangkitkan. Betul ya, betul sekali. Di sini juga ada gambar tugu perbatasan Garuda Perkasa. Kalau Garuda itu berarti lambang negara kita ya, lambang Garuda ya. Di situ juga ada dicerminkan dari sebagai lambang negara, kemudian menjadi apa namanya tuh Pancasila ya, sebagai isinya itu dalam ada Pancasila. Iya, dasar negara. Nah, ini menjadi lambang negara kita yang mempersatukan kita semua ya. Dari lambang ini, kemudian sebagai dasar negara, lalu ideologi kita yaitu ideologi Pancasila. apa? Pancasila itu yang mempersatukan kita. Nah, kemudian apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan bangsa? Coba dibaca Dede. Dede ada nggak ya Dede? Hadir Bu, hadir. Dede, kamu lagi ngapain Dede? Lagi ini Bu, ada panggilan dispen Bu. Oh, panggilan dispen. Oke. Iya, saya anggota Coba siapa? Paskibra, Bu. Wah, hebat sekali. Lagi ada acara apa Dede di sana? Iya, ini mau lomba Paskibra Bu. Oh, lomba Paskibra. Oke deh. Yang lain ada yang mau bantu? Bantu kita literasi dulu ya, baca dulu ya. Coba Bu Hestu, Hestu ada di tempat? Atau siapa nih? Rita. Ya Bu, saya Bu yang baca. Oke Rita, silakan coba bantu ya. Ya, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, diantaranya satu, persatuan, yaitu suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu.
2. Kesatuan, yaitu wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. 3. Bangsa, yaitu suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Yang keempat, integrasi nasional, yaitu upaya penyesuaian perbedaan menjadi satu kesatuan yang serasi, misalnya Pancasila, konstitusi, bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan Sumpah Pemuda. Yang kelima itu nasionalisme, yaitu rasa akan kecintaan terhadap tanah air. Yang keenam patriotisme, yaitu sikap kepahlawanan atau pemberani. Ya, terima kasih Rita. Oke, di sini persatuan yaitu suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Kesatuan wujud bersatunya masyarakat sudah terbentuk. Nah, bangsa kita terbentuk bangsa ini karena apa? Karena memiliki identitas yang sama, kemudian mempunyai kesamaan bahasa. Kemudian ideologinya sama, yaitu ideologi Pancasila, budayanya juga sama, kemudian sejarahnya juga sama, yaitu kita sejarahnya apa? Pernah dijajah oleh bangsa ya, oleh negara lain, kemudian mempunyai tujuan yang sama. Di sini terbentuklah bangsa. Kemudian integrasi nasional kita adalah Pancasila, konstitusi, bendera merah putih, lagu kebangsaan, Sumpah Pemuda. Ini adalah pemersatu kita ya. Kemudian nasionalisme, rasa akan kecintaan terhadap tanah air, patriotisme, sikap kepahlawanan pemberani. Coba Ibu mau tanya, kalau nasionalisme itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih di lingkungan sekolah? Dede, coba Dede udah itu. Saya Bu. Tuh Dede udah mengangkat tangan tuh Dede. Iya Bu, kalau nasionalisme menurut saya, kalau di lingkungan sehari-hari, misalnya saya membeli produk dalam negeri Bu, cinta tanah air. Terus kalau di sekolah, misalkan ikut upacara bendera Bu. Oh iya betul, Dede ikut upacara bendera nggak Dede? Oh Dede kan anggota Paskibra ya? Sering ya ngibarin ya? Iya Bu, saya mau Rajin ya? Rajin Bu saya mau. Oke, tadi siapa yang mau jawab lagi, Hera? Hera kalau upacara duduk aja Bu. Oh, Hera kalau upacara duduk aja. Wah, berarti rasa nasionalismenya kurang dong. Bener nggak, Hera? Waduh, Rita nih seujun aja nih Bu. Waduh. Mungkin Hera sakit ya? Rita juga sama Bu. Alasannya sakit kalau upacara Bu. UKS aja, padahal mah enggak. Siapa Bu, itu? Siapa? Rita, alasannya katanya PMS Bu. Oh, jadi dia alasannya nggak mengikuti upacara itu ya, ke UKS ya? Ya, kalau gimana? Apa namanya? Kalau nasionalisme itu kan cinta tanah air ya Bu. Iya. Terus kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kan Rita tuh suka makan tuh Bu ya di apa namanya? Di itu tuh Bu, di ayam yang digoreng itu tuh Bu, yang mereknya KF apa gitu ya Bu, saya lupa tuh. Oh, iya. Nasionalisme Jangan disebutin ya. KF apa gitu yang ayamnya krenyes-krenyes itu Bu. Iya. Udah jam siang soalnya. Sama. Ibu juga sama ya. Kita punya kesamaan berarti. Bu. Oh, jadi Rita itu sering ya membeli produk KF tadi ya. Tadi kan disebutkan sama Dede kalau cinta tanah air berarti apa? Berarti sering ya, biar menunjukkan nasionalis ya Bu ya. Iya, bisa. Di warteg juga kan ada sama ya, ada ayam juga ya, walaupun memang rasanya berbeda. Bisa juga kita di nasi Padang ya, Rita ya. Jadi kalau misalnya gitu, kita Rita, itu perihal dari Sumatera Barat ya Bu ya. Jauh-jauh. Iya, betul. Saya mah dapat gratisan Bu, di Mario. Oh, di traktir Vario yang lagi ulang tahun ya? Oh, Iya, saya orang baik Bu. Kok yang ditraktir Rita doang? Ini followersnya doang. Ibu nggak ditraktir yo? Iya. Ibu mau, siap Bu. Mau dong. Siap. Tapi lebih baik kita makan makanan berasal dari Indonesia ya, kayak rendang ya kan. Terus singkong boleh, gulai, cilok, iya boleh. Nasionalismenya tinggi ya Bu. Iya, tapi kalau upacara Hera nggak nggak duduk kan? Tidur. Enggak ya? Tidur aja di belakang. Tidur ya?
Ya, tadi Dede udah menjelaskan kita contohnya itu menggunakan produk dalam negeri ya. Kenapa sih harus menggunakan produk dalam negeri? Karena keuntungannya biar kita rasakan ya. Ketika kita membeli produk dalam negeri, pajaknya pun akan diterima oleh negeri kita sendiri. Kemudian pajak tersebut disebarkan untuk apa? Untuk kita juga, untuk perawatan jalan, untuk pendidikan ya. Apalagi selain itu Hera, contoh nasionalisme. Iya Bu, tadi kan saya suka jajan cilok, ya cuangki, somai. Oh itu produk ya, jadi menggunakan produk dalam negeri ya. Itu kacamata Hera beli di mana itu kacamata Hera itu? Produk dalam negeri bukan itu kacamata? Bu, di Senayan saya belinya Bu di Kim. Made in China, Bu, made in China, bohong, Bu. Made in China, berarti itu salah satu apa tuh? Emang kacamata yang buatan Indonesia apa Bu? Saya kagak tahu Bu. Oh, Natura ya Bu ya, Natura Ya yang kan, buatan Natura itu. iya, iya. Skincare-nya apa Hera? Skincare dari luar apa dari dalam nih? Saya mah Bu kagak punya duit Bu, pakainya bedak itu tuh, bedak Viva itu Bu yang kabur. Oh itu kan dari produk dari dalam negeri ya? Bu, yang murah-murah aja kan. Nah ya udah bagus itu bagus. Nah ada lagi nih Pak, patriotisme apa sih contohnya kalau di lingkungan sekolah coba siapa yang berani? Jadi paskibra itu Pak Ilham itu, Dede tuh paskibra. Iya betul. Selain itu apa lagi tuh? Selain mengikuti ekskul paskibra, selain itu apa lagi ya? Rela mengorbankan nyawa. Rela mengorbankan nyawa. Wah, untuk apa tuh itu? Misalnya tiba-tiba Jadi- sekolah kita diserang. Jadi supporter bola, Dan menunjukkan Bu. nama sekolah, Bu. jadi supporter bola. Jadi supporter bola itu berarti rasa nasionalisme ya, karena mencintai apa klub-klub Indonesia. Kalau patriotisme apa tuh contohnya tuh? Apa ya dia? Apa ya? Apa ya tadi? Ada yang tahu? Dia lebih itu ya, Bu, levelnya lebih tinggi dari nasionalisme ya, Bu. Iya betul. Patriot itu sikap Nah, pahlawan, Bu. Bela negara, Bu, bela negara. apa ini contohnya menjadi atlet nasional ya, atlet nasional kayak bulu tangkis, kemudian renang, voli yang kemarin ada SEA Games tuh, itu kan termasuk patriotisme ya, rasa patriotisme itu tinggi ya, karena kan apa? Karena membawa nama Indonesia ke kancah dunia itu menjadi baik ya. Iya Bu. Ya, Bu, Rio itu atlet. Bu. Siapa atlet? Rio itu atlet itu. Ya Bu, saya Bu. Tolak peluru. Tolak peluru. Saya Oh, atlet apa ya? Bola bekel, Bu. Bola bekel. Atlet bekel. Apa panjat pinang? atlet Uno Bu. Saya itu, Bu. Ya. Ilham juga atlet, Bu. Atlet Melayu ya, oke. Nah, di sini kita lanjut ya. Nah, negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya aspek kewilayahan saja, tapi meliputi pula aspek ideologi, politik ekonomi, sosial budaya. Nah, adapun karakteristik nih negara Indonesia yaitu pertama negara kepulauan, ini termasuk di pasal 25A. Kemudian negara yang seimbang antara laut, darat dengan wilayah udaranya. Kemudian laut atau perairan merupakan wilayah pokok dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di daratan. Nah, di sini ada peta Indonesia ya. Peta Indonesia ini tersebar ada berapa provinsi di Indonesia? Iya, 34 dari Sabang sampai Merauke. Ini berbeda-beda ya, adat bahasanya juga beda-beda. Kita lanjut. Nah, Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini apa yang kita bisa deskripsikan dari gambar ini nggak di slideshow ya, harusnya muncul satu-satu nih. Ya, gambar pertama yang di sini apa ayo? Coba kita slideshow bisa nggak ya? Bu itu gambar apa Iya, itu, nih. Bu? Gambar tower ya Bu? Coba, Bu. Ini
Kita slideshow dulu biar kelihatan ya. Agak lama loadingnya ya. Yang power itu adalah mendeskripsikan itu ya nggak bisa nih, Nah ini adalah Katulistiwa, Tower Katulistiwa, di mana Indonesia itu kan terletak di di garis Katulistiwa ya, yang menyebabkan beberapa musim di Indonesia, yang hanya menyebabkan 2 musim di Indonesia. Nah kemudian di Indonesia juga ternyata ada 17.500 pulau lebih. Tapi yang sudah didaftarkan ke PBB itu hanya mencapai 16.056 pulau. Itu update tahun 2017. Nah ini yang tadi sudah disebutkan oleh Eno ya, bahwa perbedaan kita bukan hanya di agama, bahasa, kemudian suku, tapi kita juga mempunyai perbedaan agama di mana? Di pakaian adat tradisionalnya ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu terlihat ketika kita mendatangi pesta pernikahan ya. Pesta pernikahan itu kan beda-beda ya. Kalau misalnya orang Jawa biasanya kita menggunakan gaun pesta nikahnya itu ya adat Jawa ya. Apa tuh namanya? Pakai sanggul ya. Kalau Jawa ya. Iwan tuh yang mau nikah. Apa itu, Bu? Pakaian adatnya. Yang disanggul itu loh, Hera loh, yang disanggul. Ya itu. Kan itu Apa Bu, namanya? saya mau kemarin ya, saya kondangan sama mama saya. Oh itu Bu Indri jawab. Saya. Kena gimana Bu? Konde. Iya, sanggul sama konde ya Bu ya? Iya, sanggul konde. Apa ada namanya nggak Bu Indri? Ada Solo basahan, ada dodotan, ada paes ageng, Wah, macam-macam tuh. Iya, dodotan. Iya, kalau di Itu Bu, gimana? Kemarin saya kondangan sama mama saya. Kemarin saya kondangan sama mama saya, Bu. Nah, itu kebetulan tetangga mama saya itu orang Medan, Bu. Nah, terus itu tuh Bu pakai pakaian yang di sampingin gitu tuh, Bu, di pundak itu. Ya itu ciri khas Medan ya, daerah Sumatera ya. Kan dia juga pakai konde kan ya, Bu ya. Iya, betul. Itu kalau nggak salah ini ya Bu ya, namanya kain ulos ya Bu ya. Ya, Bu. Iya, betul, kain ulos. Ibu tuh sering lihatnya yang di daerah Sunda ya, siger ya. Kita menggunakan siger ya. Sigernya yang macam-macam ya. Yang buat di mana tuh siger tuh? Di kepala, Bu. Iya, di kepala, betul. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini apa ini? Kita bisa mendeskripsikan apa ini? Perbedaan agama ya. Perbedaan agama. Kemudian tempat ibadahnya pun berbeda-beda ya, mempunyai ciri khas masing-masing ya. Kalau Islam itu disebutnya masjid, kalau Kristen itu disebutnya apa? Gereja. Kemudian kalau Hindu itu disebutnya apa tempat ibadahnya? Pura apa pura ya? Pura-pura apa pura-pura? Pura. Tulisannya pura. Iya. Nah, kemudian Buddha itu apa? Wihara. Ini apa ini yang hitam nih? Nih, ini ada yang daerah Bali ya, ini ya, Konghucu ya. Iya, Konghucu. Konghucu itu nama. Iya, sama Ibu juga. Terakhir Bu. Iya, sama Ibu juga jarang sekali ketemu yang agamanya Konghucu ya. Nama tempat ibadahnya ada yang tahu apa? Belum tahu, Bu. Apa sama dengan Wihara? Kelenteng. Iya, kelenteng ya. Itu yang Ya. itu Tanjung. Jangan kelengkeng ya Rita. Jangan kelengkeng Rita, tapi kelenteng. Yang di mana? Oh, yang di Tanjung Kair ya, Bu Rita ya. Kemarin Bu Rita ke sana ya, ada kelenteng ya? Rita, Bu. Iya. Oh, Bu Rita pernah ke sana, Bu Rita. Apa yang ditemukan Bu Rita di sana? Banyak, Bu, banyak. Banyak ya di dalamnya ya, ada patung Buddha ya, ada patung Dewi Kuan Yin. Ibu juga pernah tuh datang ke situ. Ada, tahu bener.
Iya, dulu Ibu pernah masuk ke situ untuk penelitian waktu jadi mahasiswa. Iya, di situ banyak patung-patung, patung dewa. Dewanya juga Ibu ngapal tuh banyak sekali. Ada patung Lee Kuan Yin, ada patung yang menyerupai Sun Gokong kayak gitu. Itu ada ternyata ya. Saya kira itu kayak cuma di TV-TV aja, Bu. Enggak, itu benar. Itu film apa namanya Sun Gokong ya. Film Sun Gokong itu secara tidak langsung menyebarkan agamanya itu, mencari kitab suci. Iya. Iya. Demennya itu Bu, pakai itu Bu. Kalau Sun Gokong. Kenapa Bu Hera? Kenapa Hera? Saya demennya Cipakai. Kenapa? Sun Gokong, Cipakai. Kenapa kok bisa suka sama Cut Pakai? Iya, dia walaupun O2N Bu, tapi dia tuh ini apa namanya? Rajin gitu untuk menyebarkan agamanya dia. Rajin mencari wanita apa rajin menyebarkan agamanya ini? Kan kalau Cut Pakai terdengar apa kalau sebutannya itu kisah cinta tiada akhir ya kalau nggak salah. Iya Bu, demo. Iya Hera, kamu salah mungkin bukan yang si Cut Pakai. Lanjut Bu. Hidungnya belang Bu, hidungnya belang. Oh iya, lanjut ya, ini tinggal dibaca aja. Negara Indonesia memiliki keunggulan dari jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, kaya akan keberagaman, kaya akan keindahan, memiliki konsep kawasan Nusantara, memiliki semangat Sumpah Pemuda, terkenal dengan keramahannya, dan lain-lain. Nah, ada juga nih keunggulan di kancah internasional dunia, yaitu menjadi tuan rumah KA pertama di tahun 1955, tuan rumah KTT Non-Blok, dipercaya menjadi anggota DKPBB, memiliki pasukan perdamaian, mempunyai pabrik pesawat terbang, produk-produk dari Indonesia yang mendunia. Nah, ini juga ada lagu Rayuan Pulau Kelapa ya. Kemudian Nusantara dan Kolam Susu. Ini ada yang bisa nggak nih nyanyi Rayuan Pulau Kelapa? Lagu-lagunya Bu Dede ini kayaknya yang hidup di zaman penjajahan ya tadi Bu Dede ya. Iya, Bu. Saya tahu, Bu. Tahu gimana coba Bu Dede? Bukan kolam susu gitu, bukan sih Bu Dede lagunya? Bukan lautan. Iya. Kolam susu. Negeri elok amatku cinta. Oh iya, betul. Itu yang Rayuan Pulau Kelapa. Betul. Iya. Itu yang kolam melambai. Iya, betul. Itu yang Rayuan Pulau Kelapa ya yang. Legend banget itu ya. Nah, kalau yang legend banget itu Bu, belum lahir Bu. Kalau yang kolam susu yang tadi Hera nyanyiin tuh tadi tuh gimana Hera? Oh itu benar. Bukan lautan. Kolam susu. Iya betul. Hebat banget. Oke, nah. Bu, makanya sering muterin lagu itu Bu, makanya saya tahu. Iya, itu orang tuanya sering nyetel lagu itu di rumah ya, di radio ya. Dulu ya, jadi bisa tahu ya. Iya Bu. Nah, di sini ada faktor pendorong dan penghambat persatuan Indonesia nih. Faktor pendorongnya pertama yaitu tentu yang ditampilkan ya oleh Ibu yaitu Sumpah Pemuda ya. Coba ada yang bisa bantu untuk membacakan Sumpah Pemuda? Coba Hestu. Yani Bu, Oh ya Yani. Baca Yan. Iya Ibu, saya baca ya Iya. Bu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, yakni tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Yani telah membacakan faktor pendorong Sumpah Pemuda ini ya. Kenapa sih disebut faktor pendorong? Karena di dalamnya berisikan yaitu apa tadi? Tumpah darah yang satu, berbangsa satu, bahasanya Indonesia, kemudian bangsanya satu, bangsa Indonesia. Itu merupakan faktor pendorong dari persatuan. Adapun di sini tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda ya. Kita bisa baca sendiri ya. Di sini ada W.R. Supratman, Muhammad Yamin, Sutomo, Muhammad Tabrini dan lain-lain. Lalu ini di sini juga ada faktor pendorongnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika yang tadi sering Ibu sebutin? Beda-beda tetapi tetap satu jua Bu. Betul sekali, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, suku, tapi tujuan kita sama, tapi ideologi kita sama, ideologi Pancasila ya, yang berketuhanan yang Maha Esa.
Nah, adapun faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia yaitu kebinekaan, pembangunan yang tidak merata, etnosentrisme, geografis, melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara itu kayak gimana sih? Gampang, tinggal apa? Tinggal menjalankan isi dari nilai-nilai Pancasila itu adalah kuncinya. Nah, di sini sebentar, ini kesimpulan terakhir ya harusnya ya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Ini kita berliterasi dengan masalah Mandagri ungkap permasalahan batas negara yang belum tuntas. Nanti kita baca dulu ini sebangku sama teman sebangku. Kemudian di sini ada lembar kerja peserta didiknya. Nah, setelah membaca peristiwa yang di atas, diskusi ini apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan. Apakah permasalahan daerah perbatasan ini dapat menimbulkan faktor penghambat, faktor persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah. Oke, silakan dikerjakan dengan teman sebangkunya, nanti kita presentasi ya. Mungkin hanya perwakilan saja dari beberapa dari 3 pertanyaan ini. Ya. Cuman gitu aja, cuman kayak Eno, kita saya waktunya berapa menit lagi ya? 3 menit lagi ya? tapi ya rada-rada ya. Oke, kita pas ya, berarti ya 1 menit untuk presentasi. Nanti Ibu tunjuk aja ya yang presentasi siapa ya, karena ini untuk teman sebangku. Nanti kudu delok ngene Pak. Pak Ji bener iki. Di pendidikan kayak gini misalnya kurikulum. Gini ya, sama mata kuliah. Itu kan anu evaluasi iki kan anu nih ya Bu, terus sing njero evaluasi karo ning anu nih. Halo, halo. Bu Ike kemana nih Bu Ike? Sepertinya terpental. Bu Ike sinyal kayaknya nih sinyal. Oke, sambil mengerjakan LK ya kita ya. Apa? Apa? Habis di sini kelas apa emang? Setelah ini ada lagi nggak yang tampil? Sudah ya? Saya kan, Pak. Setelah Masih Bu Pinkan ya? masih Bu Pinkan. Oke. Semangat Bu Pinkan. Ya, Bu Esther, terima kasih. Sudah disemangati Bu Hetu. Oh, udah ada nyemangatin lagi Ini ya. gimana Bu Ike? Udah selesai Pak Eno atau masih ada durasi? Nanti kalau masalah itu kayaknya Bu Ike kan tinggal penutup ya Pak. Kalau durasi kan Bu Ike masih ada 1 menit lagi nih. Cuma penutupnya belum. Gimana? Apakah ada masalah atau gimana? Ini Bu Ike-nya sok nih kayaknya. Halo, suaranya kedengaran? Iya Bu Ike. Iya Bu Ike. Coba sebentar ya, maaf tadi kayaknya kendala sinyal nih di sini soalnya ada menu. Gak apa Bu. Ya, kita langsung aja ya ini karena 1 menit lagi. Coba Rio tolong dibantu jawab presentasi hasil LKPD-nya tadi. Nomor berapa Bu? Nomor 1 sampai langsung semua kan waktunya habis nih. Iya, oke. Jawaban A. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan ya Bu ya? Oke ya. Oke. Jawabannya adalah penyebab timbulnya masalah di daerah perbatasan. 1. Di Pulau Sebatik, perbatasan Malaysia, penyebab masalahnya karena tidak ada border line atau garis batas yang jelas. Yang ada hanya patok saja. Yang kedua, batas negara Nusa Tenggara Timur yang menjadi penyebab masalahnya yaitu karena negara Timor Leste masih ada batas dengan negara yang belum disepakati. Yang ketiga, di Papua Nugini, Indonesia tidak ada masalah batas negara, namun hanya Mau kesini aja biarin. Masaknya besok gitu. masalah yang kedua jawabannya adalah benar.
Permasalahan perbatasan ini dapat menimbulkan penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Karena jika tidak diselesaikan dengan segera, maka akan terus menimbulkan konflik perbatasan antar daerah, sehingga memacu terjadinya perpecahan bangsa dan menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga terakhir adalah cara untuk mengatasi konflik di perbatasan negara. Salah satunya adalah dengan bernegosiasi dengan damai mengenai garis batas wilayah negara didampingi dengan masing-masing kedua pihak yang wilayahnya bersengketa. Untuk memutuskannya secara adil harus ada pihak ketiga, yaitu Mahkamah Internasional dengan didasari hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu kedua negara yang wilayahnya bersengketa. Banyak Bu, itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Rio, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk Rio, wakil ketua LAS kita ya. Terima kasih ya Rio ya. Ya, jadi kesimpulannya materi kita hari ini persatuan secara sederhana berarti gabungan, wawasan Nusantara adalah cara pandang, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, kita ucapin yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa yang ingin memimpin doa pulang sekolah atau belum pulang ya? Habis ini masih ada belajar ya? Ya oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Tinggal. Istirahat dulu Ibu ya.